Isu resesi telah menjadi topik panas di awal 2023 karena ada konflik panas antara Rusia dengan Ukraina yang telah berdampak kepada ketersediaan pangan dan juga energi global. Tak hanya itu, perdagangan internasional juga telah menguatkan proteksionisme karena negara produsen memprioritaskan kecukupan pasokan di dalam negeri mereka. Ada juga pengetatan moneter dari Amerika Serikat yang telah berdampak kepada inflasi global dan juga nilai tukar termasuk melemahkan mata uang rupiah. Berbagai instrumen fiskal di dalam negeri disiapkan untuk meredam gejolak global tersebut sambil menjaga momentum pemulihan. Pendapatan negara pada 2023 ditargetkan 2.463 triliun rupiah dan belanja negara 3.061 triliun rupiah, sehingga defisit diarahkan pada 2,84%. Anggaran difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi perlindungan sosial hingga ketahanan pangan dan energi. Hal itu menjadi bantalan untuk memberikan kekuatan ekonomi dari negara. Hingga 12 Desember 2023, realisasi APBN 2023 defisit 35 triliun rupiah atau 0,17% dari PDB. Tingkat inflasi relatif terkendali dan dapat dikembalikan ke target sasaran 3 + minus 1%. Rasio utang juga di level aman yakni 38% terhadap PDB. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara fiskal dan moneter serta sektor real. Kebijakan fiskal menjadi shock absorber karena responsif terhadap kebijakan perekonomian. Sementara itu, kebijakan moneter juga berperan strategis menjaga stabilitas. Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya di 5,75% selama 8 bulan, kemudian menaikkannya menjadi 6% pada Oktober sampai Desember 2023 untuk menguatkan konsumsi masyarakat. Nilai tukar rupiah juga dapat terhindar dari rentang Rp16.000 per dolar Amerika. Kita sadari bahwa di tahun 2023 perkembangan ekonomi domestik tidak mudah, harga komoditas masih tinggi, tensi geopolitik belum rendah, dan juga pengetatan kebijakan moneter negara maju masih bunga tinggi untuk masa yang lebih panjang, dan juga ini yang bisa menekan aliran modal asing. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah perkiraan, ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, ketahanan pangan yang menjadi tantangan berbagai negara termasuk Indonesia, energi, namun kita lihat fluktuasi energi sudah mulai melandai. Dengan berbagai tantangan tersebut, dalam jangka pendek kami optimis ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh di atas 5% dan tahun 2024 tumbuh di 5,2% di tengah berbagai downside risk yang kita hadapi. Dinamika ekonomi di negara-negara maju dan peningkatan tensi geopolitik menciptakan downside risk atau resiko penurunan yang dapat berlanjut hingga 2024. Ini ditambah dengan krisis iklim yang mengancam ketersediaan pangan dan energi. El Nino ganda yang membuat kemarau panjang diiringi memanasnya konflik Hamas-Israel membuat harga pangan dan harga minyak dunia melonjak. Ekonom senior Chatib Basri menilai kebijakan yang diambil pemerintah sudah cukup mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi yang tercermin pada penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah sebetulnya sudah well anticipated untuk semua isu yang tadi saya sampaikan. Apakah itu risiko dari volatility di pasar finansial, dampak dari Hamas, konflik Hamas-Israel, kenaikan El Nino, dan saya kira ini ada ruang untuk fiskalnya karena defisit kita itu relatif kecil di tahun 2023. Dengan data dari Mandiri Spending Index yang menunjukkan bahwa pattern consumption itu mulai defensif, di mana porsi terbesar itu orang konsumsi makanan sekarang. Dan itu ciri dari ekonomi yang mulai melambat adalah dia mulai mengurangi permintaan terhadap secondary dan tertiary goods. Jadi porsi terbesar dari konsumsinya adalah makanan. Artinya kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan tekanan terhadap konsumsi. Karena itu apa yang dilakukan dengan kebijakan fiskal saya kira itu sangat tepat. Misalnya tadi dengan BLT, dengan cash transfer dan macam-macam untuk mempertahankan konsumsi. Sejumlah kebijakan juga terbentuk dari hasil keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 yang membuat posisi Indonesia kian dipandang di kancah internasional. Di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5%.
Bahkan Bank Dunia memprediksi sampai 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terjaga di level 5% atau di atas pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang. Oleh sebab itu sekali lagi tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5%. Tim Liputan CNN Indonesia.